Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinabo. Saya mahasiswa dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Dan di sini saya akan mereview sedikit tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama atau disebut juga SMP. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama ini meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, dan integrasi dengan kurikulum. Standar ini berlaku pada perpustakaan sekolah menengah pertama atau disebut juga SMP. Definisi perpustakaan ini mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Perpustakaan sekolah menengah pertama ini yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah menengah pertama, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Caca ulang, kegiatan perhitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi, dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya. Ada juga pelayanan teknis, pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pembaca yang bekerja mempersiapkan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pembaca. Literasi informasi atau informasi literasi, kemampuan pengetahuan mengenal kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu. Pemustaka pengguna perpustakaan yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan. Terus ada juga penyiang koleksi. Penyiang koleksi untuk kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustakaan dan kondisi koleksi dianggap tidak layak dipakai. Ada juga kepustakawan. Seseorang yang memiliki kompetensi kepustakawan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Perpustakaan menengah pertama ini ada pun koleksi perpustakaannya. Satu, jenis koleksinya itu terdapat karya cetak, buku penunjang, kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi. Ada juga terbitan berkala, majalah, atau surat kabar. Ada juga audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik. 2. Jumlah koleksi. Perpustakaan memiliki koleksi yang menyediakan bahan perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format paling sedikit, yaitu menyediakan koleksi buku, teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Terus perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi, semakin kecil persentase menambahkan koleksinya. Ada juga bahan perpustakaan referensi. Referensi koleksi paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, 3 bahasa jenis kamus bahasa asing, ensiklopedia, buku statistik daerah, direktori, peraturan perundang-undangan, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.
Ada juga pengolahan bahan perpustakaan. Perpustakaan dideskripsikan, diklarifikasi, diberi tajuk subjek, dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada pedoman deskripsi bibliografi dan menentukan tajuk entry utama. Itu peraturan pengkatalogan Indonesia. Ada juga bahan klarifikasi, the Y decimal classification, dan juga pedoman tajuk subjek. Sarana dan prasarana perpustakaan. Sarana perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki kebutuhan khusus. Ada juga koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan ini berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat secara dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pelayanan perpustakaan. Jam buka perpustakaan berbuka, penyedia pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 7 jam per hari. Jenis pelayanan perpustakaan yaitu pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi. Program wajib baca di perpustakaan. Sekolah memiliki program wajib baca di perpustakaan. Program pendidikan perpustakaan memiliki program pendidikan perpustakaan yang paling sedikit 1 tahun sekali. Program literasi informasi, perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit 3 kali setahun untuk setiap tingkat kelas. Promosi perpustakaan. Perpustakaan melalui promosi perpustakaan paling sedikit dalam bentuk brosur, majalah dinding, daftar buku, display koleksi perpustakaan, dan lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan ini mengembangkan perpustakaan dengan cara mengadakan kerjasama dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, organisasi profesi kepustakaan, atau forum perpustakaan, dan yayasan, lembaga korporasi. Integrasi dengan kurikulum. Perpustakaan melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi 1. Kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar bicara atau tentang buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan, puisi, prosa, atau esai. 2. Pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan. Pengajaran program literasi informasi. 4. Terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran. 5. Membantu guru mengakses dan mendaya-gunakan informasi publik. 6. Menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik. 7. Membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran. 8. Membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran. Sini ada juga tenaga perpustakaan. Jumlah tenaga perpustakaan itu ada 4. 1. Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1 orang. 2. Bila perpustakaan sekolah memiliki lebih dari 6 rombongan belajar, maka sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah paling sedikit 2 orang. 3. Kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah paling rendah diploma 2 di bidang ilmu perpustakaan. Pustakawan memiliki kualitas akademik paling rendah diploma 2 dengan bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Setiap orang yang memiliki
kualifikasi akademi paling rendah diploma 2. Di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi perpustakaan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. 4. Tenaga perpustakaan berhak atas menghasilkan di kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, serta pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Nah, pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sekolah menengah pertama memiliki visi, misi, dan kebijakan pengembangan strategis yang dituangkan secara tertulis disahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Visi perpustakaan. Perpustakaan sekolah menengah pertama memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi sekolah. Misi perpustakaan sekolah menengah pertama yaitu menyediakan informasi dan ide yang merupakan faktor fundamental bagi kemajuan masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan. 2. Penyediaan sarana pembelajaran bagi peserta didik agar mampu belajar sepanjang hayat dan mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Terus, tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan sekolah menengah pertama ini bertujuan mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi, informasi, bakat dan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui pelayanan perpustakaan yang berkualitas. Ada juga kebijakan pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sekolah menengah pertama ini berbuat kebijakan tertulis meliputi komponen koleksi, sarana, prasarana, pelayanan, tenaga penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi dengan kurikulum. Nah, tugas perpustakaan sekolah menengah pertama ini: 1. Mengembangkan koleksi perpustakaan. 2. Mengembangkan bahan perpustakaan. 3. Mendayagunakan koleksi perpustakaan dan hasil karya tulis peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 4. Menyelenggarakan pendidikan perpustakaan. 5. Melakukan perawatan koleksi. 6. Menunjang terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. 7. Menyediakan jasa perpustakaan dan informasi. 8. Melaksanakan kegiatan literasi informasi. 9. Melakukan kerjasama perpustakaan dan melakukan promosi perpustakaan. Perpustakaan menengah pertama ini memiliki fungsi yaitu pusat sumber belajar. 2. Pusat kegiatan literasi informasi. 3. Pusat penelitian. 4. Pusat kegiatan baca dan tempat kegiatan kreatif, imajinasi, inspiratif, dan menyenangkan. Nah, perpustakaan ini memiliki anggaran menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung. 2. Sumber anggaran perpustakaan menengah pertama ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut juga APBD atau anggaran pendapat dan belanja negara. Disebut juga APBN atau yayasan dan donasi yang tidak meningkat termasuk dana tanggung jawab sosial korporasi. Kesimpulan mengenai perpustakaan tingkat SMP ini atau perpustakaan sekolah menengah pertama biasanya berhubungan dengan peran fungsi dan manfaat bagi siswa lingkungan sekolah. Berikut adalah kesimpulan umum yang bisa kita ambil, yaitu pusat informasi dan pembelajaran. Perpustakaan SMP berfungsi sebagai sumber utama informasi dan pembelajaran dengan koleksi buku, majalah, dan materi digital. Perpustakaan mendukung proses pembelajaran mengajar dan pengembangan wawasan siswa. Terus meningkatnya
meningkatnya minat dan budaya membaca. Perpustakaan mendorong minat bacaan siswa, menyediakan koleksi yang beragam, baik fiksi maupun non-fiksi yang relevan dan menarik bagi usia SMP. Nah, pengembangan karakter. Dengan membaca, siswa dapat memperluas imajinasi, memperdalam empati, dan membangun siswa untuk lebih tahu. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.